beberapa saat lagi gentang pertempuran pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan BBP Harpas. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan BBP Harpas melawan kesebelasan Gladiator. Ya saudara, pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan BBP Harpas yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Gladiator beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. BBP Harpas tampil dengan penjaga gawang Bagus Prasetyo nomor punggung 1, Dandi Maulana nomor punggung 10, Julius nomor punggung 3, Gubron nomor punggung 5, Alek nomor punggung 9, Tauban nomor punggung 4, Kosepa nomor punggung 12, Piwin nomor punggung 16, Firman nomor punggung 13. Wildan FC adalah tim yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini setelah pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan kesebelasan GSM Manunggal dalam adu tendangan penalti. Dan kita lihat hadir juga Sultan Peninggilan Bos Jomon yang hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan saudara penonton, kita lihat kembali dalam kondisi cuaca yang cukup terik dan kondisi cuaca yang sangat bersahabat. Laga Super Big Match perburuan tiket menuju ke babak 32 besar bergulir, ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita lihat gempuran langsung dilakukan kesebelasan Gladiator. Dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BBP Harpas, sebuah perebutan bola terjadi, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan BBP Harpas. Lepaskan umpan panjang saudara, dan kita saksikan kembali kini kesebelasan BBP Harpas. Bangun serangan dari kaki Dimas Gali, bekerja sama berikan umpan melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Gladiator, berhasil diamankan, tetapi datang Julius, bekerja sama berikan kepada rekannya Alek dorong bola berikan kepada Gubron, yang saudara penonton mempermainkan bola di areal pertahanan mereka sendiri para pemain kesebelasan BBP Harpas, di mana kita saksikan tim kolaborasi BBP dengan kesebelasan Harpas di bawah komando Bos Bayu Endaryanto dan juga Bos Gugun Herdian, dan juga disupport oleh Bos Sugian punya Upper FC, yang pada sore kali ini kita lihat terus bertanding untuk memperebutkan tiket ke putaran kedua. Piwi Dwipan bekerja sama kepada Firman, coba bersabar para pemain kesebelasan BBP Harpas mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Gladiator, tetapi umpan panjang kiriman pemain kesebelasan BBP Harpas terlalu deras dan pembawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah melakukan kembali, antisipasi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BBP Harpas, dan kembali bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita saksikan bagi kesebelasan Gladiator, lakukan sudah, tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan BBP Harpas. Piwi Dwipan bekerja sama berikan kepada Dimas Gali. Oh saudara penonton, Firman, masih Firman bekerja sama kepada Dandi Maulana. Kita nantikan saudara sebuah perebutan bola yang terjadi kembali berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan masih meraba-raba peta kekuatan dari masing-masing lawan kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama, sehingga saudara penonton, hampir saja sebuah bebas tanggung yang dikirimkan pemain dari kesebelasan BBP Harpas, tetapi beruntung bola berhasil dikuasai oleh Bagus Prasetyo. Lepaskan umpan Bagus melebar. Kita saksikan kembali kini ancaman dilakukan kesebelasan BBP Harpas.
pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dandi Maulana, dan apakah yang terjadi? Terdengar buih dari sang pengadil, saudara. Kita saksikan kembali kini kesebelasan Gladiator, jatuh di kaki Dandi Maulana. Perebutan bola sengit terjadi dan akhirnya berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan kesebelasan Gladiator dalam situasi terancam oleh pemain kesebelasan BBP Harpas. Sebuah antisipasi dilakukan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan BBP Harpas. Piwi Dwipan bekerja sama kepada Firman, tetapi terputus kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan BBP Harpas dan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan di Maulana berikan umpan kepada Dimas Gali, berhasil diantisipasi pemain Gladiator. Kita saksikan sebuah upaya counter attack yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Gladiator. Bola liar menghampiri Latif. Oh, saudara penonton, kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan Latif terhadap pemain kesebelasan BBP Harpas. Dimas Gali melebar berikan kepada rekannya. Kita saksikan saudara penonton, Koseba, kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan BBP Harpas, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terus memburu gol pertama pemain kesebelasan BBP Harpas yang kembali mengancam dari kaki Piwi Dwipan, bekerja sama kepada Koseba. Koseba bekerja sama kepada Piwi kembali, lepaskan umpan tetapi terlalu deras. Sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Piwi Dwipan dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang, saudara, kita saksikan akan dihadapi oleh penjaga gawang kesebelasan Gladiator. Imam yang bersiap melakukan tendangan gawang, lakukan sudah kurang cermat, jatuh di kaki pemain kesebelasan BBP Harpas, mengancam dari kaki Dandi Maulana. Cutback yang cukup baik. Oh, saudara penonton, sebuah tendangan yang dilepaskan Koseba berhasil diantisipasi pemain Gladiator. Datang kembali gempuran kesebelasan BBP Harpas, mengancam dari kaki Julius, lepaskan umpan terobosan kepada Bandi. Masih Bandi, saudara. Kita saksikan mesin gol yang biasa membela kesebelasan BBP, yang kali ini kita lihat memperkuat BBP Harpas, mengancam dan kita lihat, saudara, berhasil diantisipasi. Dominasi permainan terus dilakukan kesebelasan BBP Harpas yang kembali membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Julius bekerja sama kepada Koseba, tetapi disiplinnya permainan yang diperagakan oleh kesebelasan Gladiator masih mempersulit para pemain kesebelasan BBP Harpas untuk menemukan celah dan menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Gladiator. Kembali BBP Harpas, umpan panjang berikan kepada Dandi Maulana. Dimas Gali, Dandi Maulana lepaskan crossing ke kotak penalti kesebelasan Gladiator. Tidak ada pemain dari kesebelasan BBP Harpas yang berhasil menjangkau dan mengantisipasi sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Dandi Maulana, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Gladiator sudah dilakukan, kembali berhasil diantisipasi. Sebuah free kick setelah foul committed alias pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Gladiator terhadap pemain BBP Harpas Firman, dan tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas untuk kesebelasan BBP Harpas. Lakukan sunat Gubron, bekerja sama berikan kepada Taufan, lepaskan umpan melebar kepada Koseba yang dicari. Lagi-lagi, saudara, disiplinnya lini pertahanan kesebelasan Gladiator masih sulit untuk dibongkar para pemain kesebelasan BBP Harpas yang kembali melakukan gempuran dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Gladiator. Lemparan ke dalam terjadi. Piwi Dwipan bekerja sama kepada Julius, lepaskan crossing berhasil diblok pemain Gladiator. Kita lihat bola liar menghampiri Firman. Sebuah cannonball dari luar kotak penalti untuk meleburkan kebekuan yang dibentuk oleh lini pertahanan kesebelasan Gladiator. Tetapi sangat disayangkan, saudara, tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Firman masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Gladiator. Lakukan sudah, saudara, kita saksikan kembali Gladiator coba lepas dari bayang-bayang permainan kesebelasan BBP Harpas.
sebuah kesempatan untuk menekan mereka dapati dalam sebuah eksekusi free kick setelah sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain dari kesebelasan BBP Harpas. Kita nantikan saudara penonton, ada apakah yang jelas free kick akan terjadi bagi kesebelasan Gladiator. Siapakah pemain yang akan melakukan, sudah melakukan, dan kita saksikan kembali kini kerjasama dilakukan pemain kesebelasan Gladiator memasuki lini pertahanan kesebelasan BBP Harpas berhasil diantisipasi. Dimas Gali lepaskan umpan panjang berikan kepada Kosepa, masih Kosepa berbahaya. Ya saudara penonton, kita lihat tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Kosepa mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali kita saksikan kini kesebelasan Gladiator bangun serangan. Apa yang terjadi? Pelanggaran saudara nampak dilakukan pemain kesebelasan BBP Harpas dan tembakan bebas untuk kesebelasan Gladiator akan terjadi. Latif yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Kita nantikan mundur beberapa langkah Latif. Kepada siapa bola diarahkan? Pendek berikan kepada Fadel. Masih Fadel cukup baik kuasai bola, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BBP Harpas. Sebuah kerjasama yang berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan BBP Harpas. Gladiator kini bangun serangan dalam situasi throw-in. Lakukan sudah, mengancam, dan apa yang terjadi? Pelanggaran yang kali ini dilakukan pemain bertahan kesebelasan BBP Harpas membuat gawang yang dikawal oleh Bagus Prasetyo dalam situasi terancam karena sebuah set piece tendangan bebas dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol terjadi dan didapati kesebelasan Gladiator. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan Gladiator akan terjadi. Latif yang bersiap melakukan sudah. Saudara penonton kita saksikan meskipun bermain dalam ancaman para pemain kesebelasan BBP Harpas, tetapi satu kesempatan tembakan bebas yang cukup baik yang berhasil dimaksimalkan pemain kesebelasan Gladiator. Ketangguhan penjaga gawang Bagus Prasetyo menggagalkan sebuah peluang yang didapati kesebelasan Gladiator lewat sebuah sontekan yang dilepaskan oleh Yoga. Yang jelas saudara, itu menjadi sinyal dan alarm yang sangat berbahaya. Kembali saudara penonton, sebuah tindakan penyelamatan set piece yang cukup baik dilakukan pemain bertahan kesebelasan BBP Harpas. Dan saudara, kita lihat kembali bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Imam. Kita lihat saudara, mulai menarik jalannya pertandingan di babak yang pertama. Trik mentari yang terus bersinar di Stadion Mini Pakujaya membuat keringat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersimbahan, dan itu menjadi indikasi bahwa mereka sudah mulai tune in, bahwa mereka sudah mulai panas dan siap untuk menunjukkan dan juga mempertontonkan kemampuan terbaik dan olah bola yang mereka miliki. Kita nantikan bersama saudara, Gladiator bangun serangan. Lagi-lagi sebuah set piece, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan pemain bertahan kesebelasan BBP Harpas. Dimas Gali berikan umpan kepada rekannya Bandi, terlalu deras jatuh di kaki penjaga gawang kesebelasan Gladiator Imam. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama partai lanjutan Pakujaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang mempertandingkan kesebelasan BBP Harpas yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Gladiator. Kembali Wildan FC adalah tim yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Gladiator sudah melakukan dan mengancam dari kaki Yoga, tercuri oleh Piwi Dwitan. Tetapi apa yang terjadi? Sang pengadil melihat pelanggaran dan kita lihat tercuri oleh pemain dari kesebelasan Gladiator. Berbahaya. Sangat disayangkan saudara, sebuah aksi soloran yang coba dilakukan oleh Fikri gagal untuk melewati halangan yang dilakukan pemain bertahan kesebelasan BBP Harpas.
dan kali ini melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan BBP Harpas. Bagus Prasetyo lakukan sudah melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan BBP Harpas. Oh, maksud kami Gladiator dari kaki Bandi, masih Bandi kuasai bola, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Dandi Maulana, berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan BBP Harpas. Kita saksikan kembali kini bola liar coba dikuasai pemain kesebelasan Gladiator, saudara. Sebuah perebutan bola terjadi. Kita lihat saudara penonton, sebuah perebutan bola terjadi dan berakhir dengan sebuah pelanggaran yang divonis dilakukan pemain dari kesebelasan BBP Harpas terhadap pemain kesebelasan Gladiator. Dan kita lihat ini ke sebuah kesempatan emas untuk bisa kembali mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama dan menghadirkan kejutan kepada jutaan pasang mata yang hadir. Sebuah free kick tembakan bebas, saudara. Kita lihat bagi kesebelasan Gladiator akan terjadi Latif yang akan bersiap dan langsung mengukur pagar betis, jarak pagar betis yang dibentuk pemain kesebelasan BBP Harpas. Dan kita saksikan kapten tim kesebelasan Gladiator Latif bersiap melakukan free kick berbahaya. Masih melambung, saudara, sebuah tembakan yang dilepaskan oleh pelatih dan akhirnya menghadirkan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan BBP Harpas. Mundur beberapa langkah penjaga gawang Bagus Prasetyo bersiap melakukan sudah, angkat bola berikan kepada Kosefa. Kosefa datang mensupport Bandi, masih Bandi. Saudara penonton, lagi-lagi penampilan disiplin yang dilakukan barisan bertahan kesebelasan Gladiator dan akhirnya kali ini pelanggaran dilakukan dan tendangan bebas terjadi untuk kesebelasan BBP Harpas. Sebuah free kick tembakan bebas dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana saudara penonton, kita saksikan pemain yang dipercayakan untuk menjadi eksekutor tendangan bebas mundur beberapa langkah. Kita nantikan saudara Julius dari kesebelasan BBP Harpas yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita lihat bersiap Julius. Masih melambung tipis beberapa sentimeter. Sebuah tembakan melengkung yang dilepaskan oleh Julius dan akhirnya gagal, saudara. Hadir Bos Acan beserta istri, manajer tim Calo SC sekaligus pemilik Ulpinka Mobilindo Showroom, pusat jual beli mobil second yang juga hadir. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan kembali saudara penonton. Babak pertama terus bergulir dan scoring board kita lihat saudara, BBP Harpas berbahaya mengancam. Kita lihat dari kaki Taufan datang mensupport, dicuri pemain kesebelasan Gladiator dan kita saksikan sebuah antisipasi dilakukan oleh Bagus Prasetyo. Bola masih dalam arena permainan kesebelasan BBP Harpas dan sang pengadil memberikan tembakan bebas setelah Dandi Maulana divonis melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran. Tendangan bebas saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Gladiator akan terjadi setelah Dandi Maulana melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran. Tendangan bebas Latif yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick bagi kesebelasan Gladiator berhasil diantisipasi oleh Piwi Dwipan dan kita lihat saudara penonton, antisipasi Piwi Dwipan akhirnya membuat dirinya tergeletak dan terkapar sementara di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Kita nantikan perawatan tengah diberikan ke medis kepanitiaan dan kita saksikan bersama saudara membuka kapten tim dari kesebelasan BBP Harpas Piwi Dwipan bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Semakin menarik saudara penonton penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup yang ke-10 tahun 2025 yang disponsori oleh Kapani Sport, di mana sebuah turnamen masih dalam naungan Bapak Entoka selaku anggota DPRD Provinsi Banten dan camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS. Dan kita ketahui bersama bahwa putaran pertama ini akan berakhir tanggal 21 Mei yang akan datang. Artinya semakin menipis tiket
putaran kedua atau ke babak 32 besar yang diperebutkan oleh para kontestan yang tersisa. Dan tentunya kejutan demi kejutan akan terus terjadi. Sementara kita lihat aksi heroik yang dilakukan oleh sang kapten tim BBP Karpas Piwit Wipan akhirnya membuat dirinya terpaksa harus ditanduk keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk mendapatkan perawatan lebih intens dari tim medis dan juga Dinkes Kota Tangerang Selatan. Kita doakan saja Piwit Wipan mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore kali ini, atau kalaupun tidak terjadi serius yang tentunya akan menghalangi karirnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita kembali ke pertandingan, saudara. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan gladiator lakukan sudah, tetapi kita lihat kembali kontrol yang kurang cermat yang dilakukan oleh Yoga. Dan kita saksikan kini Dimas Gale bekerja sama kepada Julius, angkat bola kepada Bandi yang dicari. Kita lihat pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan. BBP Harpas mengancam dari kaki Bandi, berikan kepada Kosefa, cutback yang cukup baik. Kita lihat Dimas Gali, PW depan. Saudara penonton, kita saksikan sebuah kolektivitas permainan yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan BBP Karpas. Masih belum reda ancaman yang dilakukan pemain kesebelasan BBP Karpas. Sebuah eksekusi tendangan penjuru terjadi. Kita lihat saudara penonton, bagi kesebelasan BBP Karpas berhasil, dan lagi-lagi sebuah tembakan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan BBP Harpas masih melambung dan juga tidak tepat sasaran, dan akhirnya melakukan sebuah tendangan gawang atau apakah yang jelas keuntungan bagi kesebelasan gladiator akan terjadi. Kita lihat saudara penonton, kembali babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Yang menarik, belum ada ancaman serius yang dilakukan oleh kesebelasan BBP Harpas yang masih ditangani oleh Asri Akbar manajemen di bawah komando coach Asri Akbar. Serangan yang dilakukan pemain BBP Harpas acap kali buntu ketika memasuki lini pertengkaran kesebelasan gladiator, sehingga kita lihat saudara penonton, secara kapasitas penjaga gawang kesebelasan gladiator Imam masih belum teruji kehebatannya untuk menjaga gawang kesebelasan gladiator, karena memang belum ada ancaman serius, termasuk kali ini usaha dilakukan oleh Bandi berhasil diantisipasi. Kita lihat saudara penonton, bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melakukan sepak pojok berikutnya bagi kesebelasan BBP Harpas. Kita nantikan saudara sebuah eksekusi tendangan penjuru. Lagi-lagi saudara penonton, kita lihat para pemain dari kesebelasan BBP Harpas masih belum juga untuk berhasil untuk menemukan titik sasaran tepat ke gawang yang dikawal oleh imam pada pertandingan kali ini, di mana sebuah eksekusi tendangan penjuru yang terjadi gagal untuk mengancam apalagi menjadikan gol. Tendangan gawang untuk kesebelasan gladiator. Imam lakukan sudah angkat bola, bekerja sama berikan kepada Fadel, berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan BBP Harpas. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Kembali kini BBP Harpas coba melakukan gempuran dari kaki pemain mereka. Kita saksikan Dimas Gali lepaskan crossing Kosefa, terlalu deras saudara, dan akhirnya gagal kesempatan dan juga tekanan yang dilakukan kesebelasan BBP Harpas, dan kembali hanya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan gladiator Imam yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang saudara. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah Imam, angkat bola bekerja sama berikan kepada rekannya Andi, terebut bola oleh pemain kesebelasan BBP Harpas Piwit Wipan, umpan terobosan kepada Bandi, masih Bandi, lepaskan umpan membentur kaki pemain kesebelasan gladiator. Kesempatan kembali terjadi untuk
kesebelasan BBP Harpas saudara. Sebuah eksekusi tendangan penjuru yang sudah tidak terhitung banyaknya didapati kesebelasan BBP Harpas. Kita nantikan saudara penonton, tendangan penjuru akan terjadi bagi kesebelasan BBP Harpas. 1-5 pemain saudara, kita saksikan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan BBP Harpas. Mundur beberapa langkah, kita nantikan saudara penonton, lakukan sudah, berhasil diantisipasi, datang Piwi Dwipan dan kembali offside. Nampaknya sudah terjadi, atau apakah yang jelas gagal gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan BBP Harpas, dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Gladiator. Imam saudara yang akan bersiap melakukan tendangan bebas, diserahkan kepada kompatriotnya Yanda. Lakukan sudah, Yanda angkat bola, berhasil diantisipasi oleh Piwi Dwipan, dan kita saksikan kini Firman kuasai bola. Masih Firman ke belakang, berikan kepada Julius, lepaskan umpan melebar, berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan Taufan merekat Bandi, Bandi berikan kepada Dimas Gali, melebar berikan kepada Dandi Maulana. Masih Dandi, lepaskan crossing, dan ini dia. Saudara penonton, kita saksikan kembali para pemain dari kesebelasan BBP Harpas masih kesulitan untuk bisa menghadirkan ancaman serius, apalagi gol ke gawang kesebelasan Gladiator. Firman, sebuah cannonball dari luar kotak penalti saudara, yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan BBP Harpas, tetapi sangat disayangkan masih melebar dan akhirnya melahirkan sebuah tendangan gawang. Saudara penonton, hadir juga Lurah Subur, Lurah Bambu Apus yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kita lihat saudara penonton, BBP Harpas yang terus mengancam untuk bisa menghadirkan gol dan memaksimalkan sisa waktu pertandingan babak yang pertama. Mengancam dari kaki Bandi. Saudara, kita lihat kembali seperti masih kesulitan dan masih kebingungan bagaimana cara menciptakan gol para pemain kesebelasan BBP Harpas di babak yang pertama ini. Dan kita lihat gempuran bertubi-tubi dan peluang yang sudah tidak terhitung banyaknya, masih belum ada satupun yang berhasil menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Gladiator pada pertandingan babak yang pertama. Kita lihat datang kembali gempuran kesebelasan BBP Harpas dari kaki Firman. Firman melebar berikan umpan kepada Kosefa. Masih Kosefa kuasai bola ke belakang kepada Dandi Maulana, lepaskan umpan Piwi Dwipan. Firman umpan terobosan Kosefa. Saudara, lagi-lagi penjaga gawang dari kesebelasan Gladiator, Imam berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Umpan panjang, kita lihat dominasi permainan yang terus dilakukan kesebelasan BBP Harpas saudara, dan kembali gempuran dilakukan dari kaki Bandi. Dua pemain sekaligus dari kesebelasan Gladiator bertumbangan di atas karpet Stadion Mini Batu Jaya, dan mungkin satu pemain yang agak sedikit terima kasih Pak Lurah Subur dan saudara penonton, dan pemain yang tentunya sedikit dan masih mengalami gangguan cedera. Kita nantikan bersama saudara pemain bertahan kesebelasan Gladiator yang menakar sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan BBP Harpas Bandi, dan akhirnya harus membuat dirinya sementara terkapar dan sudah mampu melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Sang saudara tua BBP Putra Wonogiri pun pada pertandingan ketika berhadapan dengan lawannya kesebelasan DKN kesulitan mencetak gol. Sebelum akhirnya di penghujung laga babak yang kedua, mereka berpesta gol dengan kemenangan 4-0 yang mereka dapati atas sang lawan kesebelasan DKN Kebonanas. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, ketenangan yang nampaknya masih belum dimiliki oleh para barisan penyerang kesebelasan BBP Harpas yang membuat tim yang
yang juga disupport oleh Bos Sugi yang punya kesebelasan Albert. Kita lihat masih mengalami paceklik gol, tetapi usaha tanpa kena lelah terus dilakukan oleh tim kolaborasi BBP Putra Wonogiri dengan kesebelasan Harpas. Sebuah tembakan bebas saudara. Kita lihat bagi kesebelasan BBP Harpas akan terjadi. Firman yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, kita lihat saudara penonton. Pagar betis dilakukan pemain kesebelasan Gladiator. 1 sampai 6 pemain. Kita saksikan terjadi kemelut, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Gladiator. Mengurung setengah lapangan pertandingan. Kita lihat BBP Harpas. Taupan, kita lihat Julius lepaskan umpan panjang, diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Gladiator, dan umpan yang gagal dikirimkan oleh Dandi Maulana akhirnya menyudahi agresi yang dilakukan kesebelasan BBP Harpas untuk bisa menjadikan gol perdana ke gawang kesebelasan Gladiator, yang lagi-lagi menjadi indikasi saudara penonton bahwa laga perdana adalah laga yang sangat sulit bagi siapapun. Bahkan kita ketahui Argentina ketika keluar sebagai juara pun sempat dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 2-1, dan kembali kini mengancam BBP Harpas dari kaki Dandi Maulana melebar kepada Kosovo. Offset terjadi. Pak Camat dan Bos Vicky cukup tegang juga menyaksikan pertandingan sore kali ini, di mana gol yang masih belum terjadi dan juga belum tercipta ke gawang kesebelasan Gladiator. Kita nantikan bersama saudara penonton. Tendangan bebas nampak akan terjadi bagi kesebelasan Gladiator yang nyaris hanya punya satu peluang terbaik di babak yang pertama. Selebihnya mereka harus bermain bertahan total, menahan gempuran yang dilakukan kesebelasan BBP Harpas pada pertandingan sore kali ini saudara. Sebuah pola permainan yang mau tidak mau harus dilakukan kesebelasan Gladiator pada pertandingan babak yang pertama dan mungkin pada pertandingan sore kali ini, dan sambil berharap ada sedikit celah di lini pertahanan kesebelasan BBP Harpas untuk bisa dimaksimalkan oleh pemain dari kesebelasan Gladiator. Dan pola permainan seperti ini pula lah saudara, kita lihat yang membuat kesebelasan Gladiator masih belum kebobolan dan membuat para penonton yang ngepur masih empot-empotan. 1 menit additional time di babak yang pertama pertandingan antara BBP Harpas dengan kesebelasan Gladiator. Lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan, mengancam BBP Harpas dari kanan pertahanan kesebelasan Gladiator. Sebuah kombinasi 1-2, lepaskan crossing berbahaya, dan Maulana dan dikuasai bola. Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Babi ayi ala irobikuma tukaziban. Kosepa saudara yang mendapatkan peluang terbaik di mulut gawang, memaksimalkan tembakan Dandi yang mengalami reflektif. Tetapi lagi-lagi saudara penonton, kekurang tenangan yang dimiliki barisan penyerang kesebelasan BBP Harpas yang akhirnya membuat gawang yang dikawal oleh Imam masih tetap rawan pada pertandingan babak yang pertama ini, dan belum merubah kedudukan, masih dengan skor kacamata imbang tanpa gol. Lakukan sebuah tekanan dan babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol. Sebuah pertandingan yang sangat luar biasa terjadi antara BBP Harpas dengan kesebelasan Gladiator, dan kita cooling down sejenak untuk melaksanakan penyelenggaraan door prize. Lihat tadi es teh manis saja, es teh manis ya. Apa